pakai, saya jalan, yang saya tahu pas saya buka mata orang tua saya lagi nangis. Orang yang satu ini telah mendapat penghargaan dari Presiden Joko Widodo karena inovasinya telah membantu warung-warung makan se-Jabodetabek. Seperti apa bantuannya dan bagaimana perjuangannya? Simak obrolan saya dengan Peter Scherer. Peter Scherer, welcome to my YouTube channel. Thank you Bang David. Justru saya yang thank you dong. Wah, thank you, justru such an honor nih bisa diundang ke channelnya Bang David. Wah, ini kebalik nih, ini saya yang honor buat saya sebenarnya dia datang ke sini. Sama-sama. Karena sama-sama. Peter Scherer ini kita ketemu waktu itu pertama kali di Bloomberg ya. Bloomberg ya, itu di tahun berapa ya? 2013, 2014. Iya, waktu itu lagi bicara soal high tech business itu pada saat itu kalau nggak salah. Deep tech ya. Deep tech sebutnya. Ya, augmented reality. Iya, gila. Ini keren banget augmented reality-nya dan pernah udah bikin theme park buat di Thailand ya. Yes, di Thailand betul. Wah, masih inget. Luar masih biasa. inget banget. Saya nggak pernah lupa itu karena saya yang wawancara. Tapi 8 tahun loh masih inget. Wah, canggih nih Bang David. Itu dia lah. Kan jurnalis. Oh iya. Jadi dia ini punya augmented reality bisnis pada saat itu yang mungkin pada saat itu orang nggak terlalu ngeh ya. Betul. Tapi sudah bahkan dipakai di negara-negara lain. Betul, kita Thailand, ya. lumayan hasil karya kita diekspor ya. Jadi karena jasanya kita kan di Indonesia bisa dibilang lebih ekonomis dibanding kalau misalnya mereka memakai jasa augmented reality dari luar gitu. Jadi makanya kita lebih banyak memang project-project dari luar negeri. Oh, jadi harga yang ditawarkan pada saat itu dapat lah ya. Dolar banget juga. Mantap. Dan kalau kita lihat sekarang, ingat film Free Guy, maka kita tahu bahwa itu adalah augmented reality. Dan dia udah bikin dari 8 tahun yang lalu ya? 2009 ya? Ya, 2009, ya our first project itu 2009. Jadi masih belum zamannya smartphone, belum ada Android, belum ada apa-apa. Main augmented reality-nya harus buka laptop yang tebal dan ya di sana gitu. Di situ, dan sekarang justru malah kalau kayak di Free Guy sudah pakai kacamata gitu, ya kan. Itu amazing banget. Yes, seru banget. Mind blowing. Nah, Peter Scherer ini bukan cuma bisnis itu, tapi sampai sekarang pun ada Wahyu ya. Betul. Nah, ini juga terobosan bagus banget. Ini istilahnya apa ya? Bisnis apa ini kalau dalam bahasa kerennya sekarang? Mungkin social impact business. Social impact business. Betul. Karena ini akan membuat warteg yang konvensional, yang kadang-kadang kita suka ke sana makan gitu, menjadi lebih modern. Betul ya. Seperti apa itu Wahyu sebenarnya? Sebenarnya sih kita nggak bicara cuma warteg ya, kita bicara UMKM kuliner. Jadi warung makan tradisional ya, karena ada warteg, ada warung nasi, warung bakso, warung sate. Nah, kita lihat perkembangan zaman kan semakin maju, teknologi makin maju nih. Tapi mereka jauh dari itu. Padahal kalau misalnya mereka mau mengadaptasi teknologi, harusnya operasional mereka jadi lebih mudah, mereka bisa gunain itu sebagai marketing dan sebagainya, bisa buat bisnis mereka lebih maju. Nah, tapi sayangnya belum ada pada saat itu ya, di 2017 belum ada mitra atau belum ada perusahaan atau belum ada orang yang memang serius menggarap atau membantu warung makan tradisional. Nah, disitulah Wahyu pikir ini kayaknya seru ya kalau misalnya kita bisa merangkul mereka, kita bisa membantu mereka supaya mereka bisa jadi lebih baik. Jadi lebih baiknya itu gambarannya seperti apa sih, Bro? Oke, kalau misalnya kita bicara lebih baik, artinya kita harus lihat dari masalahnya dulu ya. Nah, sebenarnya dari point of view ada dua nih, ada point of view orang yang makan, ada dari point of view si penjual. Ya. Nah, dari point of view yang makan, biasanya kita tahu ya, ketika mereka mau makan di warung makan gitu ya, khususnya saya kurang lebih belasan tahun yang lalu, pasti punya pemikiran, aduh ini makanan fresh atau enggak, jam berapa dimasaknya, keadaannya seperti apa, bahan bakunya benar apa enggak, cara masaknya benar apa enggak. Ini ketika mau masuk makanan ke dalam mulut, banyak pertanyaan. Bukan cuma makanan, bahkan minuman. Nih barang gitu. Betul. Bahkan juga minuman. Aduh, ini es batunya dari mana gitu ya. Nah, jadi banyak pertanyaan dari sisi konsumen. Apalagi ketika mau makan, mungkin takutnya karena di pinggir jalan, aduh debunya kok banyak banget gitu ya. Nah, tidak nyaman gitu ya. Nah, itu dari sisi yang makan.
Sebenarnya sih kalau misalnya dipikir ya mereka mau nggak mau makan ke sana karena harganya nyaman di kantong, nyaman di dompet gitu kan. Nah, tapi kalau dari sisi point of view si penjual, ternyata mereka juga kasihan juga gitu. Setelah kita banyak ngobrol dengan mereka, masalah mereka juga banyak banget nih. Mulai dari tempat mereka yang ternyata di running oleh suami istri. Jadi kerepotan banget. Mulai dari belanja, mulai dari masak, mulai dari menyiapkan bahan makanan, bahkan punya urusan rumah tangga sendiri, harus ngurusin anak, rumah, jemuran, cucian dan sebagainya banyak banget gitu ya. Belum lagi masalah finance gitu ya. Mereka karena mungkin pengetahuan keuangannya juga belum terlalu baik gitu ya, belum terlalu mendalam, sehingga ya udah keuangan warung sama keuangan pribadi semua tercampur dan akhirnya mereka hidup dari hari ke hari sebenarnya, bukan dari bulan ke bulan gitu ya. Apa yang mereka dapat hari ini ya udah langsung bagi buat keperluan pribadi sama keperluan masak besok. Yang which is itu nggak bagus sebenarnya. Nggak bagus sebenarnya dan akhirnya stagnan. Itu yang membuat bisnis mereka stagnan. Nah, dari banyak problema yang kita lihat di lapangan itulah akhirnya kita came up dengan solusi. Gimana nih dengan cara teknologi kita bisa bikin operasional mereka jadi lebih baik. Misalkan contoh Wahyu, kita bantu mereka, udah deh ibu bapak nggak usah keluar dari warung, nanti repot kasihan ya kan. Nanti harus ada ongkos bensin, repot angkat barang. Udah sama Wahyu belanja lewat aplikasi Wahyu nih. Kita bisa kasih harga terbaik dan kualitas terbaik gitu kan. Jadi pun kita antar ke depan warungnya mereka. Nah itu udah hemat dari sisi waktu dan cost juga gitu, tenaga juga ya kan. Nah terus kemudian dari sisi keuangan kita ada aplikasi pencatatan keuangan gitu. Belum lagi kita ada aplikasi mencatat hutang piutang mereka. Mungkin kan mereka sering kasih ngutang nih ke pelanggan-pelanggannya. Itu juga diurusin. Kita juga urusin juga. Kita ada, bahkan kita ada reminder buat ngingetin orang yang ngutang. Kamu belum bayar nih gitu. Itu juga ada di dalam aplikasinya kita. Maksudnya gimana tuh? Jadi maksudnya si pelanggan kan datang nggak punya aplikasi? Ya, jadi Bang David nih gitu ya. Nah, Bang David belum ada uang nih hari ini gitu ya. Ya udah nomor handphonenya apa, nomor WhatsApp-nya gitu ya. Nanti dicatat Bang David Silahoy 15.000 gitu ya, dicatat. Nah, di dalam aplikasi dia ada piutang. Oh, di aplikasi si yang pemilik warungnya betul. Dimasukkan itu ada piutang. Ada piutang Bang David 15.000. Nah, ini setelah dicek, wah ini udah 2-3 hari kok belum ada kabar. Nah bisa ngingetin, begitu diklik connect ke WhatsApp yang nomor Bang David gitu. Langsung kirim message? Langsung kirim message. Bayar dong? Bayar, ya. Anda mempunyai hutang 15.000 di warung makan Mbak Sri misalkan. Gitu. Keren banget. Nah itu dari sisi sopan finance. Bener ya? Sopan. Tapi kan bukan kayak pinjol-pinjol kan? Oh bukan. Ini sopan. Bukan, nggak ada editan. Harus kayak begini nih caranya, sopan. Ya. Bukan pinjol-pinjol ilegal. Bukan. Nggak ada tuh yang muka Bang David diedit Photoshop. Iya, muka David tapi body Schwarzenegger gitu kan nggak mungkin ya. Nah terus kemudian yang terakhir kita juga membuat mereka maju dari sisi mereka kita kasih pendapatan tambahan gitu. Jadi kalau misalnya dulu pendapatannya segitu-segitu aja, kita harapkan ketika gabung sama Wahyu mereka bisa dapat penghasilan tambahan. Contoh, yang pertama misalkan yang tadinya mungkin nggak terdaftar di platform online. Itu ya, kita bantu daftarin. Yuk sini daftar. Platform online ini artinya yang online delivery. Online delivery itu tadi. Online delivery gitu. Yang tadinya mungkin mereka bingung cara daftarnya gimana gitu ya. Terus kalau misalnya didaftarin nunggunya kok lama gitu ya. Nah, Wahyu punya bisa membantu support lah mereka untuk itu gitu ya. Terus kemudian tempat mereka kita jadikan tempat untuk beriklan misalkan. Jadi yang tadinya mungkin tembok-tembok mereka gitu ya, yang tadi kosong, cuma kalender gitu ya. Terus kemudian kita bisa taruh iklan. Nah, terus kemudian nanti dari hasil periklanannya itu mereka bisa dapat penghasilan tambahan. Itu iklan dalam bentuk audio visual atau iklan bentuk seperti kayak banner gitu? Ada yang banner, ada yang bahkan juga produk juga bisa gitu. Oh gitu. Produk juga bisa. Kita pernah yang pas pandemi ada botol hand sanitizer kayak gitu juga ada. Kosmetik enggak lah ya? Kosmetik belum. Belum. Ya, siapa tahu ya kan? Siapa tahu bisa juga loh ibu-ibu warungnya kan bisa gitu kan? Ada lipstick pas gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian kita juga memberikan kesempatan buat para brand itu yang pengen coba pakai kita punya lokasi-lokasi strategis, misalkan
ini tadinya cuma jualan makanan minuman, sekarang bisa jualan es krim gitu. Nah, jadi ada penghasilan tambahan nih jadi dari jualan es krimnya. Wow, jadi menggunakan tempat yang terbatas tadi yang biasanya nggak kepake, nggak kepikir, betul. Itu dimaksimalkan untuk mendapatkan pendapatan sampingan. Yes. Gitu. Tambahan lah. Itu. Tambahan, betul. Dari es krim sampai sekarang sih power bank yang buat ojol-ojol itu kalau misalnya datang habis nyolok di situ, ya. Itu bayar juga. Tiap transaksi si ibunya dapat, si bapaknya dapat. Gitu. Keren. Ini udah bukan warung lagi, bukan warung Tegal ini. Iya. Jadi keren. Dari sana kita harapkan pendapatan warungnya lebih baik, punya manajemen keuangan yang lebih baik, operasionalnya lebih mudah. Terus kemudian kita juga berharap mereka juga bisa tempatnya juga jadi lebih baik gitu. Jadi inilah yang membuat warung makan tradisional harusnya bisa bertahan bahkan lebih maju gitu. Emang sekarang sudah berapa banyak bro yang tergabung di Wahyu itu? Yang terdaftar sih 17.000 ya di Jabodetabek ya. Really? Lumayan. My God, banyak banget 17.000. Ya, tapi sebenarnya itu kayak semua warteg atau makanan yang ada di Jakarta dong? Iya, enggak semuanya sih. Jadi sebenarnya memang masih banyak yang belum tergabung gitu dan masih banyak challenge-nya ya. Kalau kita bicara 17.000 memang terdaftar, tapi memang masih banyak hal yang perlu kita improve dari sisi mereka mengikuti aturan mainnya kita gitu. Jadi gini, kan kita supaya lebih baik tentu diperlukan kerjasama gitu. It takes two to tango ya kan, nggak bisa cuma sendiri. Makanya kita pengen, ayo dong yang gabung Wahyu, yang serius, yang benar-benar pengen maju, yuk barengan Wahyu dan ikutin aturan mainnya kita. Dijamin deh pasti bisa lebih maju gitu. Nah, itu sebenarnya yang kita harapkan. Yang aktif tapi berapa jadinya? Yang benar-benar sudah tenggo gitu. Yang benar-benar tenggo ya, kurang lebih 3.000-an. Oh, itu udah banyak tuh. Itu cuma di Jakarta aja tuh ya? Jabodetabek, betul. Artinya sampai Tangerang, Bekasi, Depok semua itu ya? Betul. Nah, saya pengen klarifikasi nih, jangan sampai teman-teman berpikir bahwa warung makan dibuat modernnya tuh jadi yang mewah tempatnya, jadi yang wah premium gitu. Enggak sama sekali. Kita warungnya tetap seperti itu karena kita tidak ingin menghilangkan ciri khas dari warteg, warung nasi kan Indonesianya dapat, kesederhanaannya dapat, esensinya dapat. Jangan sampai itu hilang sebenarnya. Tapi yang kita inginkan adalah tempat yang nyaman, tempat yang bersih, tempat yang layak, dan tempat itu yang juga bisa mengadaptasi teknologi lewat aplikasi dan sebagainya. Bahkan untuk pembayaran juga kita harapkan lewat itu juga gitu. Oh gitu. Tapi ini jadinya tetap akan lebih mahal nggak dibanding warteg-warteg yang belum pakai ini Wahyu ini untuk biaya, maksudnya beli sebungkus nasi lah gitu. Ya. Nah itu soal biaya kita bebaskan ke masing-masing warung. Jadi harusnya nggak ada perbedaan gitu. Oh itu kok bisa? Maksudnya bagaimana bisa dibebaskan gitu? Karena untuk urusan masak, untuk urusan jenis makanan yang mereka masak dan harga itu kita memang tidak main di sana. Kita tidak berurusan di sana. Kita dari sisi operasionalnya aja gitu. Nah, by system tadi operasional, tapi kemudian ada juga urusan materialnya berarti ya? Material betul. Logistiknya, bahan bakunya gitu. Justru sebenarnya kalau misalnya mereka ya dengan harga yang sekarang aja dan efisiensi yang telah kita lakukan, justru margin mereka juga harusnya udah lebih cukup juga gitu. Oh gitu. Yang tadinya mungkin dengan harga jual misalkan 15.000 tapi mereka harus belanja sendiri, mereka masih harus apa-apa sendiri. Nah, dengan harga 15.000 sebenarnya ada beberapa hal yang kita bantu gitu. Jadi yang sebenarnya mereka justru lebih efisien dan akhirnya bisa dapat keuntungan yang lebih besar. Untuk sampai ke situ kan, itu pasti tadi udah pasti harus take two to tango kan. Betul. Tapi kan itu pasti ada problemnya bro. Maksudnya ini kan bekerja sama dengan orang-orang yang kamu nggak kenal sama sekali, punya budaya berbeda,
Apa saja permasalahannya gitu? Sebenarnya sih kalau misalnya ditanya di awal-awal itu soal kepercayaan, ya kan? Ini siapa nih gitu ya? Kok ada perusahaan namanya Wahyu, terus didatangi, disamperin ke mereka dan menawarkan sesuatu yang mungkin mereka merasa too good to be true gitu ya. Masa nggak bayar sama sekali tapi kita dibantu banyak sekali gitu ya. Nah, memang masalah trust gitu. Kenapa? Karena sebelumnya mungkin banyak juga yang udah mau coba bantu mereka tapi mengharapkan sesuatu atau bahkan di PHP-in istilah sekarang gitu. Nah, kepercayaan itu kan seiring dengan waktu juga bisa kita dapatkan gitu. Lewat program-programnya kita, lewat keseriusan kita dan ketulusan kita lah gitu ya. Itu masalah kepercayaan. Nah, kemudian yang kedua sebenarnya yang kita masih hadapi sampai sekarang adalah merubah kebiasaan mereka yang dari generasi ke generasi, tahun ke tahun inilah yang sebenarnya kita terus educate sampai hari ini gitu. Kebiasaan apa tuh, misalnya seperti apa? Yang kayak tadi itu maksudnya keuangan dicampur-campur begitu itu. Betul. Ya? Kebiasaan sesederhana keuangan gitu ya. Bagaimana mereka bisa kebiasaan menabung, kebiasaan mencatat gitu ya. Kebiasaan memisahkan keuangan pribadi dengan warungnya gitu. Nah, itu salah satu hal yang termasuk yang sulit gitu. Belum lagi kita bicara soal higienis gitu ya. Bagaimana mereka benar-benar menerapkan protokol istilahnya gitu ya. Sesederhana misalkan ada etalase yang menjajakan makanannya nih. Wahyu sediakan tirai gitu ya. Nah, supaya nggak ada debu, nggak ada lalat gitu dan lain-lain. Kebiasaan menutup tirai aja itu sulit dibentuk gitu. Sesederhana itu. Jadi memang itulah tantangan ya, kita bilang tantangan yang kita hadapi untuk membuat kebiasaan A menjadi kebiasaan B gitu. Padahal mengubah kebiasaan lama dan membuat kebiasaan baru itu adalah mungkin salah satu pekerjaan yang paling sulit ya. Di betul. Dunia untuk membantu orang merubah cara mereka berpikir dan kebiasaan baru itu. Betul. Wow, keren. Dan itu kerjanya Wahyu jadi bantu kerjanya Wahyu begituan. Ya, makanya karena itu kita selalu educate tim gitu ya. Bagaimana tim kita bisa punya hati untuk merangkul mereka, punya hati yang tulus dan kesabaran yang diperlukan. Karena kalau nggak sabar, nggak kuat sih bro sebenarnya. Gemes gitu ya. Gemes banget ya kan. Makanya kenapa di tim kami sendiri kita tuh selalu rapatkan barisan, kita selalu kasih motivasi juga kepada tim yang di bawah bahwa apa yang kita lakukan ini nggak cuma bicara soal bisnis yang berjalan, tapi dampaknya luar biasa gitu. Pahalanya luar biasa lah yang kita selalu bilang. Kita bantu warung makan, kita bantu pelanggan supaya mereka bisa dapat makanan yang lebih baik. Jadi esensi-esensi itu yang selalu kita tanamkan ke yang kerja di Wahyu sebenarnya. Makanya kenapa dari awal Wahyu dibentuk juga nama PT-nya PT Wahyu Saluran Berkat gitu. Supaya kita ini benar-benar hadir untuk bisa menjadi berkat buat orang-orang yang kita layani sebenarnya gitu. Wow, amazing. Tapi Wahyu itu sendiri apa gitu? Maksudnya kata itu diambil dari mana? Itu kan tulisannya W-A-H-Y-O-O. Nah, kalau kita bicara brand filosofi Wahyu cukup dalam nih. Jadi kebetulan saya suka branding. Saya orang ngerti sedikit soal branding. Jadi buat saya penamaan itu harus punya arti dan maknanya sehingga perusahaan itu dan timnya bisa memaknai dan menjiwai perusahaan tersebut. Nah, Wahyu itu sebenarnya artinya kan revelation ya bahasa Inggrisnya ya, atau panggilan dari yang di atas, panggilan dari Tuhan gitu. Dimana memang kayak ya saat itu saya selaku founder ya memang terpanggil, yuk lakukan sesuatu untuk Indonesia, untuk orang banyak, dan lakukannya apa waktu itu saya bertanya-tanya. Nah kebetulan memang saya punya passion di bidang kuliner. Ibu saya juga pengusaha catering juga gitu ya, jago masak. Dan saya punya background di branding teknologi. Tapi bisa masak juga bro? Indomie bisa, mie instan. Ya air juga bisa sih. Okay. Nah terus kemudian dari sana pikir oh ya deh akhirnya terpanggil istilahnya untuk membantu warung makan. Nah terpanggilnya itu makanya saya pikir wah ini pas-pasan kayak
kitab terakhir dari Alkitab ya, Wahyu ya sebenarnya. Pas-pasan ya waktu itu juga lagi baca kitab Wahyu juga. Tapi menariknya Wahyu itu kan kata-kata yang cukup populer bagi orang-orang Jawa gitu ya, kayak Wahyu, Mas Wahyu, ya kan. Jadi warung makan tradisional khususnya warteg kan memang berasal dari Jawa. Jadi dengan nama Wahyu harapannya supaya mereka lebih dekat dengan kita. Belanja di Wahyu aja, sama Wahyu aja gitu. Nah, terus kemudian kalau kita lihat warnanya kuning, itu sebenarnya ya karena kita ingin supaya maknanya mereka punya pengharapan masa depan yang cerah gitu. Yang tadinya mungkin dari generasi ke generasi merasa gitu-gitu aja gitu ya. Kakek saya pengusaha warung, ibu saya pengusaha warung, saya pengusaha warung, anak saya juga bakal pengusaha warung. Jadi udah kayak dikotakkan gitu. Nah, kita ingin supaya mereka bisa ada breakthrough nih, supaya mereka bisa punya mimpi yang lebih jauh, punya pengharapan yang lebih cerah. Dan harapannya juga sebenarnya kenapa warna kuning juga supaya kita bisa jadi terang nih. Supaya bisa jadi terang, Wahyu ini bisa jadi terang buat orang-orang yang merasa tidak berpengharapan gitu. Nah, terus kemudian ada juga dari sisi... Maksudnya orang-orang yang tidak berpengharapan ini adalah orang-orang yang apa nih bro? Apakah mungkin yang tadinya nggak punya bisnis, ada warung, Wahyu mungkin, udah coba. Betul, gitu. Banyak. Contohnya mungkin pengusaha warung makan yang tadinya, aduh usaha saya gini-gini aja, saya nggak berani mimpi yang lebih deh gitu. Nah, dengan adanya Wahyu harapannya mereka bisa punya berani bermimpi dan bisa tercapai mimpinya. Terus yang kedua, harapannya tuh supaya yang tadinya mungkin khususnya pandemi seperti ini ya, aduh bingung mau kerja apa, terus kemudian mau usaha apa. Nah, kita menyediakan lapangan pekerjaan itu juga gitu. Terus kemudian yang ketiga, kita pengen supaya yang tadinya mungkin home industry atau yang ibu-ibu yang dari rumah juga bingung harus bagaimana, mungkin suaminya terkena PHK dan sebagainya. Nah, yang home industry ini juga kita ingin kasih kesempatan juga supaya mereka bisa punya penghasilan tambahan lewat kuliner yang operational kuliner yang kita bantu. Jadi banyak sih kalau misalnya dibicarakan untuk orang-orang yang mungkin putus asa, tapi sebenarnya harapannya berkat Wahyu kita bisa memberikan kesempatan nih lewat network yang kita punya, infrastruktur yang udah kita bangun gitu. Jadi saluran berkat tadi. Jadi saluran berkat tadi, betul. Gila, ini keren banget gitu. Maksudnya untuk urusan mulai dari namanya aja udah dalam. Ya. Dan kemudian bisnisnya juga nolong orang banyak. Ya. Tapi gini, ini yang jadi pertanyaan saya juga nih bro. Ya. Kenapa kamu repot-repot ya ngurusin warung orang? Setahu saya, you already have very good business before. Ngapain gitu ngurusin itu? Kenapa nggak seru-seru have fun aja dengan game developing dan augmented reality itu gitu? Iya. Karena kebaikan Tuhan sih gitu. Karena kebaikan Tuhan ngingetin saya bahwa hidup kita ini nggak cuma soal diri sendiri, tapi soal bagaimana bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu. Terutama di masa pandemi ini kita bisa lihat ya, bagaimana hidup itu bisa berubah dalam hitungan detik gitu ya. Yang tadinya mungkin berjaya, tiba-tiba karena pandemi udah bisa langsung habis semuanya gitu ya, collapse gitu. Jadi Tuhan baik ngingetin saya bahwa harta, kekayaan, nama, kemuliaan gitu ya, itu bisa hilang sebenarnya. Itu sesuatu hal yang tidak bisa dipegang sebenarnya gitu. Tapi ketika kita bisa bermanfaat buat orang, ketika kita bisa menjadi berkat, ketika kita bisa berdampak bagi orang, sebenarnya yang kita kumpulin justru harta di surga gitu. Pahala di surga yang jauh lebih kekal dibanding harta di dunia yang bisa kolaps dalam hitungan beberapa detik saja gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa, ya saya bersyukur karena Tuhan memberikan saya kesempatan, opportunity lewat pengalaman saya di branding, teknologi, kuliner untuk bisa berkontribusi atau berbagi dampak buat orang banyak lewat Wahyu ini, sehingga harapannya harta saya di surga nantinya bisa menjadi kebanggaan buat saya ketika saya selama hidup di dunia ini tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan gitu. Waduh.
Ini so spiritual banget. ini spiritual, business is about spiritual journey juga ya. Betul, setuju. Nah, kalau lihat itu kan tadi punya nilai-nilai yang keren banget, panggilan yang bagus banget. Tapi pernah nggak sih ngalamin jatuh yang luar biasa, yang akhirnya membuat cara berpikirmu bisa berubah sampai kayak begini? Gitu? Banyak sih, banyak. Kalau misalnya kita bicara menjadi seorang pengusaha, it's ya roller coaster ya, gitu ya. Makanya menjadi pengusaha itu semua orang bisa jadi pengusaha gitu. Tinggal jual online aja udah jadi pengusaha gitu. Tapi nggak semua orang mungkin punya spirit atau jiwa seorang pengusaha. Itu yang jadi tantangan sebenarnya. Mau nggak nih yang kerja ekstra lebih, meluangkan waktu lebih, mengorbankan waktu keluarga dan sebagainya, mengeluarkan menghilangkan ego untuk menyenangkan diri tapi kerja ekstra keras dan sebagainya. Nah itu sebenarnya hal-hal yang memang kita lakukan gitu sebagai seorang pengusaha ketika kita ekstra keras untuk maju gitu ya. Nah kalau misalnya ditanya pengalaman tantangan ketika jatuh itu salah satunya mungkin di awal-awal bangun Wahyu bro gitu. Oh gitu, tahun berapa tuh? 2017, 2018 gitu. Mungkin ini juga jadi jadi kisah yang nggak akan saya lupakan juga sih. Dan waktu itu jujur saya nggak cerita ke siapa-siapa. Jadi ceritanya adalah saya udah berpikir bahwa saya bakal dapat investor gitu. Dan karena itu investor untuk bisnis Wahyu okay. Ya kan. Makanya saya udah pede banget sewa ruko, hire pegawai, udah ada pengeluaran yang lumayan lah gitu ya untuk menjalankan bisnis ini. Tapi ternyata investornya nggak jadi masuk pada saat itu gitu. Dan akhirnya kenapa dia nggak jadi masuk? Ya karena memang pada saat itu Wahyu bisa dibilang perusahaan konvensional. Kita belum ada orang teknologinya, kita mungkin juga aplikasi juga baru mau dibuat. Jadi itu mungkin dari sisi investor yang sekarang melihat bahwa teknologi penting, melihat Wahyu, waduh ini nanti deh tunggu ada teknologinya gitu. Dan itu lumayan mengagetkan buat saya karena jujur pada saat itu saya juga ada struggle di bidang ekonomi juga ya. Yang harapannya semoga dengan adanya Wahyu bisa buat ekonomi lebih baik, tapi ternyata pada saat setup Wahyu pertama kali malah menjadi lebih parah gitu karena ada pengeluaran terus-menerus selama 6 sampai 7 bulan yang harus saya tanggung sendiri gitu. Wow, dan karyawan udah ada. Dan selama 6 bulan 7 bulan itu saya nggak cerita ke satu orang pun, termasuk ke istri saya gitu, karena saya nggak ingin istri saya jadi kepikiran gitu ya, jadi sedih. Saya juga nggak mungkin cerita ke anak buah saya karena mereka lagi semangatnya gitu, bekerja di tempat yang baru dengan suasana yang baru gitu ya, takut demotivasi mereka juga gitu kan. Jadi beban selama 6 bulan 7 bulan pertama itu saya alami sendiri. Nggak sendiri sih, cuma saya sama Tuhan yang tahu gitu. Jadi saya curhatnya cuma sama Tuhan. Tuhan, cepet banget ya tanggal 28 udah harus gajian lagi. Terus Tuhan, ini udah tanggal 26, 2 hari lagi gajian dari mana ya gitu. Dan itu deg-degan terus. Tapi deg-degannya saya nggak bisa tunjukkan ke orang-orang ya kan, karena saya harus menyemangati diri saya sendiri juga. Saya harus harus menguatkan diri saya sendiri juga. Karena kalau saya nggak kuat, saya demotivasi. Bagaimana dengan tim gitu kan? Jadi bayangkan saya sendiri yang sebenarnya deg-degan, tapi setiap hari saya harus memotivasi tim gitu. Nah, puji Tuhannya saya karena momen-momen seperti itu hubungan saya dengan Tuhan jadi dekat banget gitu. Dan Tuhanlah yang mengisi semangatnya saya gitu. Keluarga juga pasti mengisi semangatnya saya. Istilahnya tangki emosional saya, tangki semangat saya diisi tiap pagi, tiap hari gitu.
Dan itu yang menjaga saya walaupun nggak tahu ya bulan ini gajian dari mana, tapi setiap pagi saya selalu semangat aja nih karena saya punya iman kalau misalnya ini harus dilalui dan saya pasti bisa lewat gitu. Bersama Tuhan tapi. Amazing. Nah, tapi terus survive-nya gimana tuh? Survive-nya tiap bulan ada aja bantuan dari Tuhan ya. Tuhan kirim lewat orang-orang baik gitu. Yang saya selalu ingat sampai hari ini karena mereka lah yang percaya sama saya, percaya dengan Wahyu. Mereka bersedia meminjamkan uangnya, mereka bersedia untuk membantu saya gitu ya. Walaupun pada saat itu ya Wahyu baru mulai gitu. Dan mereka mereka sangat dengan senang hati lah membantu saya gitu. Dan tiap bulan selalu ada aja orang-orang yang berbeda yang saya juga tadinya nggak kepikiran gitu ya. Tahu-tahu menghubungi aja gitu. Tiba-tiba menghubungi aja gitu. Dan ya mungkin kalau misalnya bicara detail nanti bisa panjang banget karena nanti aja pada saat Wahyu udah unicorn ya akhirnya intinya pada saat Desember saya masih ingat tiba-tiba juga out of nowhere ada orang yang telepon ngajakin ketemu di Pacific Place, saya masih ingat. Dan pada saat meeting di Pacific Place itu beliau tertarik banget dan beliau tanya apa yang bisa dibantu. Saya simple aja, saya bilang saya butuh untuk gajian bulan ini, untuk THR juga. Kalau bisa dibantu saya akan sangat berterima kasih, dan langsung dibantu. Dan itu juga ya akhirnya membuat saya, wah ini kayaknya orangnya sangat baik ya gitu. Baru pertemuan pertama udah sangat percaya sama saya dan sangat suportif, dan akhirnya menjadi salah satu investor Wahyu sampai sekarang. Nah, jadi kalau misalnya ditanya Wahyu udah umur 4 tahun di Agustus kemarin, ya 4 tahun yang menarik sebenarnya buat saya dan tim pastinya ya. Karena banyak sekali lika-liku yang dihadapi, dan makanya kenapa saya tiap kali akhir tahun atau enggak pada saat speech ke teman-teman Wahyu, kita sebutnya warrior gitu ya. Saya pasti kayak warrior gitu ya. Saya nggak tahan. Saya pasti selalu mengeluarkan air mata. Kenapa? Karena terbayang sulitnya di awal sampai hari ini, bagaimana mereka sangat membantu, bagaimana mereka sangat mensupport. Dan saya sangat bersyukur sama Tuhan banget gitu karena mereka gitu. Jadi makanya wah, saya kalau bicara itu pasti saya selalu yang berlinang-linang gitu. Jadi kalau misalnya bicara soal bisnis, makanya kenapa saya selalu ingin bisnis yang bisa memberikan dampak gitu. Karena pandemi, karena dulu saya juga pernah hampir meninggal, bro. Gitu. Itu hampir meninggal karena kecelakaan. Jadi habis tuh, maksudnya benar-benar ketabrak. Physically juga kena semua. Puji Tuhannya fisik nggak kenapa-napa. Jadi kalau misalnya orang lihat kondisi mobilnya pada saat itu, orang pasti berpikir nih pasti mati supirnya pasti udah mati harusnya. Remuk gitu mobil. Remuk banget. Sampai setirnya juga remuk. Tapi and you survive, enggak kenapa-napa? Enggak ada, cuma jahit sini. Gitu. Kalau misalnya ditanya kenapa? Mabuk. Hah? Mabuk. Itu maksudnya, jam 4 pagi. Minum. Ini jangan-jangan saya pernah bikin beritanya nih. Karena sering kali yang tabrakan pagi-pagi tuh ya itu, kalau kita buatin beritanya dan lagi minum. Terus gimana? Jadi gini. Dulu itu saya ini serial entrepreneur lah gitu, sering kerja sana sini, maksudnya sering bikin usaha sana sini gitu kan. Terus kemudian merasa selalu ada yang kurang gitu. Kayaknya banyak waktu yang saya bisa gunakan sebenarnya, mumpung saya masih muda, mumpung saya masih kuat, saya pengen ada sisa waktu saya. Ya mungkin kalau bisa dipakai buat kerja, kenapa enggak. Jadi dulu saya punya usaha, mungkin karena usaha saya sendiri jadi fleksibel gitu ya. Sampai sore juga boleh. Nah dari sore sampai ke tengah malamnya, itu saya kerja di satu perusahaan yang menawarkan minuman ke bar-bar.
ke klub-klub gitu. Nah, kenapa saya mau melakukannya? Yang pertama karena saya butuh pengalaman gitu ya, pengen belajar sebenarnya dari perusahaan yang besar, karena saya sebagai entrepreneur saya pengen coba belajar gitu dari perusahaan yang sudah stabil dan besar. Yang kedua karena saya pengen ngisi waktu, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, pengen isi waktu nih dengan kerja sambil melupakan kejadian-kejadian patah hati waktu itu. Jadi ada unsur-unsur patah hati yang membuat saya udah deh, daripada mengingat si itu mendingan saya kerja gitu ya. Nah, ini pelariannya nih. Pelariannya betul. Jadi waktu itu pelariannya memang kerja gitu. Karena saya pengen buktiin bahwa saya bisa sukses, saya bisa dapat duit yang lebih banyak, saya bisa buat si dia menyesal, istilahnya gitu pada saat itu. Nah, akhirnya makanya kenapa saya kerja ekstra keras waktu itu. Dan akhirnya ya saya kerja dari malam sampai pagi, keliling satu persatu menawarkan produk ini gitu kan. Yang memang produknya yang harus dicampur dengan alkohol gitu. Nah, otomatis saya harus minum karena saya menawarkan produk yang harus dicampur dengan alkohol itu. Saya ketemu dengan manajer restoran, bartender yang punya tempat, ya you name it lah, dari kafe ya di Jakarta Pusat dan seterusnya gitu ya, yang hits lah gitu ya. Udah semuanya. Kalau misalnya ditanya happy apa enggak sama sekali gitu, karena ini pelarian aja gitu. Sampai akhirnya satu titik tabrakan itu, dan itu juga jujur saya merasa Tuhan juga jagain banget. Karena biasanya, jujur saya paling gak suka pakai seat belt gitu. Karena buat saya, aduh ini seat belt ini bikin perut buncit saya jadi tertekan. Gitu. Nah, terus tapi pada saat itu, waktu itu saya pakai Innova, jadi ada lampu. Belum zaman yang ada sound ya padahal ya. Cuma lampu merah kedap-kedip gitu yang kayak, aduh. Ini lampu kedap-kedip nih annoying banget sih. Akhirnya udah deh saya pakai aja gitu. Dan akhirnya ketika saya pakai, ya udah. Dan baru kali itu pakai. Dan baru saya nggak hafal sih. Tapi pada saat itu saya entah kenapa saya dapat panggilan untuk pakai gitu. Dan benar, pakai, saya jalan. Yang saya tahu pas saya buka mata, orang tua saya lagi nangis. Mama saya lagi nangis. Saya pikir, ini ada apa gitu ya, pas lagi di rumah. Terus saya merem lagi, pas saya buka lagi, saya udah di rumah sakit, lagi dijahit. Saya bilang, dok, ini ada apa sih? Saya udah mesti nganter barang nih. Tuh. Ya bahkan saya protes, aduh saya jam 9 ada nganter barang nih, nganter produk gitu. Ayo dong cepetan dong, ini ada apa? Saya nggak kenapa-napa. Si dokternya saya masih ingat, kayak dia bilang, kamu mabok. Saya bilang, masa sih gitu kan? Ya udah saya tidur lagi. Ya udah. Akhirnya saya butuh sober kayak 1 hari gitu kan ya. Mungkin terlalu banyak waktu itu. Dan akhirnya orang tua saya bilang harus berhenti ya kerja di sana gitu. Terus kemudian saya juga mikir, aduh ya saya kayak ini memang udah harus berhenti nih karena kejadian ini gitu. Jadi waktu itu kerja cuma 2 minggu. Kerja cuma 14 hari, dapat gajinya cuma 14 hari. Dan tabrakan. Ya kan, masuk rumah sakit dan nggak ada yang hilang, dompet, handphone semua nggak ada yang hilang, karena katanya sih ada 2 orang yang naik motor jemput saya, padahal nggak tahu itu siapa, dan anterin saya sampai depan rumah gitu. Dan sepanjang perjalanan katanya saya mulutnya bau alkohol, ngoceh soal perempuan gitu ya, sakit hati katanya saya ngoceh. Tapi mesti diwawancara tuh orang gimana tuh. Terus akhirnya pada saat itu kayak itu turning point balik ke Tuhan gitu. Turning point di mana saya berpikir, wow, saya kayak dikasih nyawa tambahan nih gitu. Second chance juga. Second chance. Kalau saya waktu itu dipanggil Tuhan, saya juga mikir ya, aduh, apa yang saya udah perbuat selama ini buat Tuhan nih gitu. Saya masih ingat kerja sana sini buat diri sendiri untuk menebus ego dan ambisi pribadi demi kekayaan dan nama tenar gitu ya, demi
pembuktian kepada banyak orang, tapi nggak ada satu hal yang mikirin Tuhan ya, mikirin setelah ini buat siapa gitu. Jadi gara-gara itu jadi berpikir, aduh Tuhan, kayaknya saya harus minta maaf nih, karena sebelumnya saya terlalu berfokus sama diri sendiri gitu. Nah itulah dimana saya merasa Tuhan baik banget, kasih saya kesempatan dan buat saya untuk bisa melanjutkan hidup, memperbaiki hidup istilahnya. Dan akhirnya itu yang membuat saya juga berpikir, kalau bicara kesempatan ya, sebenarnya setiap pagi juga kesempatan yang Tuhan berikan buat kita sih. Gitu, nggak harus nunggu mau mati dulu gitu ya. Setiap pagi kita bangun pagi itu juga udah Tuhan udah baik banget kasih kita hari yang baru untuk bisa memperbaiki diri kita. Mendekatkan diri, panggilannya apa nih gitu. Apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi awal-awal memang memperbaiki hubungan dengan Tuhan dulu. Kemudian baru nih Tuhan dengan kemampuan saya, dengan koneksi yang dipunya, apa nih yang bisa saya lakukan gitu. Nah kebetulan saya bilang saya mau mulai dari nol lagi juga nggak apa-apa gitu. Nah pada saat itulah saya bertemu dengan partner saya di yang augmented reality gitu. Dan saya merasa itu kayak day one-nya saya lagi nih gitu, buat menata hidup saya lupain yang lama. Dan akhirnya di perusahaan augmented reality ini prinsipnya saya pribadi dan teman-teman kita ingin membawakan kebahagiaan sebenarnya buat orang banyak lewat produk teknologinya kita. Terus dari augmented reality sudah 10 tahun ingin kasih dampak yang jauh lebih besar sebenarnya gitu. Gak cuma sekedar kebahagiaan, tapi bagaimana benar-benar bisa merubah hidup orang gitu. Yang saya melihat bahwa lewat Wahyu inilah yang saya benar-benar bisa merubah hidup orang. Gak cuma sekedar kebahagiaan yang sementara lewat produk augmented reality, tapi benar-benar kebahagiaan yang berkesinambungan karena hidup mereka bisa lebih baik. Itu sih. Wah gila. Saya yakin lah nggak lama untuk Dekakorn nih. Amin. Ini soalnya karena pastinya untuk membantu orang banyak gitu ya. Artinya ada niat yang baik dan saya percaya juga pasti banyak orang yang melihat ketulusan itu dan terbantu dan akan bekerja sama. Amin. Doanya saya sih begitu ya. Pokoknya jadi Dekakorn gitu ya. Doakan saya juga ini. Apa tuh? Ketika jadi Dekakorn, sebenarnya saya doa jadi Dekakorn masih datang ke sini lagi. Amin. Boleh? Harapannya dengan pasti nggak akan saya lupa. Lanjut dulu. Harapannya dengan Dekakorn intinya semakin besar perusahaan, artinya berkatnya harus makin besar, impactnya harus makin besar. Jadi mindsetnya itu sih. Jadi semakin besar perusahaan harus bisa memberikan dampak yang jauh lebih besar kepada orang banyak. Itu gitu. Jalannya beriringan biasanya. Yes, amin. Gitu, Oke, dan doakan juga supaya seorang Peter bisa tetap setia dan tulus dan dan lurus di jalan yang ini. Kita doa sekarang. Pokoknya kita doain terus sukses dan tetap lurus. Tetap rendah hati juga. Tetap rendah hati udah pastinya. Dan gini bro, mungkin yang terakhir nih saya mau tanyakan adalah walaupun ya belum sampai Dekakorn, tapi hasilnya justru malah sudah kelihatan sekarang. Buktinya adalah kemarin sempat dikasih penghargaan sama Pak Jokowi ya? Iya, di tahun 2019. 2019, keren banget. Sebagai apa tuh bro? Sebagai best startup yang membantu UKM. Menurut saya itu merupakan sebuah tanda atau ada hasil yang udah diberikan oleh Wahyu. Dan saya yakin lah Dekakorn nggak lama lagi lah bro. Sukses bro buat Wahyunya. Terima kasih. Saya doain tetap sehat selalu. Amin. Sama-sama buat Bang David. Asik. Thank you so much. It's an honor for me. Dan kalau mau ngelihat Peter Scherer ada di IG di mana? Follow IG-nya Peter Scherer. Gampang @peterscherer. Dan buat teman-teman semua yang punya warung, langsung aja hubungin Peter Scherer untuk bekerja sama di Wahyu karena tentunya pasti akan jadi lebih baik. Amin. Oke? Terima kasih udah bersama kami di David Silahyo YouTube channel untuk mendengarkan obrolan ini, dan kalau kalian merasa diberkati atau kayaknya ini inspirasi yang bagus buat teman saya, langsung aja share. Tapi jangan lupa untuk subscribe juga serta aktifkan tombol loncengnya supaya nanti bisa melihat video-video inspirasional lainnya di David Silahyo YouTube channel. Sampai jumpa. Sampai jumpa.